Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan muwafiyan li ni'amihi wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para asatid, masyayikh yang selalu saya takdimi dan yang selalu saya muliakan, dan para dai dan bosnya dai ini yang selalu saya hormati, dan begitu pula seluruh jamaah Majelis Duha Nasional yang mudah-mudahan dirahmati dan dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ketinggalan orang tua kami, Bapak Haji Hamidi, Bapak Haji Baihaqi, dan seluruhnya. Mungkin banyak yang nggak kenal dengan saya, ya. Karena saya kalau di kantor itu pakai sandal jepit biasanya. Jadi teman-teman, saya sering dikuliahi oleh kepala sekolah aliyah, dikuliahi. Jadi biar tahu, Mas, dengan ilmu agama saya kasih kuliah. Saya seneng aja dikuliahi. Sekali tahu Gus Daniel sama Gus Inung senyum terus. Siapa yang kamu kuliah itu? Ini Mas, ini biar tahu dengan ilmu agama. Terus kemudian ada namanya Pak Salim itu. Siapa itu? Ini pentausiah aku, sering ngaji di Pematang 5 suku katanya. Itu teman-teman pengajar aliyah di Tembesi banyak kan. Karena nggak tahu. Memang saya nggak perlu diketahui, karena juga saya orang yang suka tidak diketahui. Saya ketemu dengan Pak Bay ini tahun 2005. Mungkin Pak Baihaqi juga baru kenal Ramadan ini ya. Sama Pak Haji Damiri, saya sudah pernah kumpul, tapi sulit kalau disilaturahimi di rumahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kewajiban. Kalau kita tidak mensyukuri akan nikmat Allah, maka kita adalah seorang yang kufur. Kemudian kalau kufur itu bagaimana? Banyak kufur yang kita lakukan, termasuk mengeluh. Ini adalah salah satu kekufuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita syukuri, mudah-mudahan hidup kita ini adalah hidup yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu, tidak selayaknya pertemuan ini apabila tidak kita bacakan sholawat kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama baca sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholawat kita hidup barokah dan kelak menjadi manusia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya saya itu mau datang di MDN itu rasanya M-nya itu minder. Iya, M-nya itu minder. Iya. D-nya itu dengan, terus N-nya itu narasumber. Termasuk
beliau Al-Ustadz Haji Bustami itu adalah pentausiah saya. Pak Mahmud ini adalah dai saya, tapi nggak pernah ngaji di masjid saya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya dibagi tafsir sama Pak Harno. Saya sebenarnya bukan ahli tafsir, tapi saya pernah mengaji tafsir dengan Syekhuna Muhammad Mahmud Ihsan. Beliau adalah seorang pengasuh dari sebuah pondok pesantren Hidayatul Tulab yang ada di Trenggalek, dan salah satunya makanya saya mencari ilmu itu yang sanadnya mutasil. Jadi kalau beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-24. Terus ngajinya beliau ini satu perguruan dengan almarhum Kiai Zubaidah. Kiai Zubaidah itu adalah pendiri Darul Hadis. Itu ambil tartil Qur'annya. Entah kenapa Kiai Zubaidah kok bisa melesat lari dari pangkalan. Jadi itu adalah guru saya tafsir dan tartil Qur'annya. Tapi tidak seindah apa yang disampaikan oleh beliau dan yang dibacakan oleh beliau di dalam nada-nadanya. Karena tentunya guru murid itu tidak sama dengan gurunya. Seperti anak kita tidak sama dengan kita. Itu sudah biasa, ya Pak Hamidi. Ya. Kalau saya dengan Pak Haji Hamidi dulu, ini adalah beliau ini apa namanya? Saya kalau beli ikan sama beliau. Tapi beliau belum tahu Ramadan itu yang mana, orangnya yang mana. Memang saya nggak perlu diketahui sama Pak Hamidi. Dicari di tsunami dapat. Dicari di tsunami dapat. Seperti pondok itu nggak pernah pengumuman, juga pernah pengumuman di depan masjid. Pondoknya, maka saya adalah orang yang paling, kalau Pak PH itu marah-marah terus. Ramadan ini adalah tumbal tsunami, biarlah yang penting sekarang menjadi kota. Oh itu. Tadi simpang 4, simpang 3 ya Mas Arno. Kita mulai mengkaji kita tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada Syekh Jalaluddin, mudah-mudahan berbarokai, dan kemarin bilang dimulai dari awal. Mau meneruskan tempat kesini ya nggak apa-apa, bisa sampai mana ayatnya. Jadi kita mulai awal dulu. Ini perdana Pak Hamidi, Pak Bay, dan para sesepuh. Ridullah bisafa'ah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafatil anbiya wassalamualaikum jamihim syayikhna wa syayikhim sayyidina sayyid wali imam al-Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahali Jalaluddin Abdurrahman bin Sulim wa Furoid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu lana wa lahum wa jami'i jami'ati majlis duha sunnah jami'u wa'ulati wa dzurriyyatihi muslim maghfurin. Barakallahu lana wa lahum ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sudah saya sampaikan suara saya tidak seindah suaranya Al-Ustadz Haji Bustami. Itu adalah semua punya ciri khas. Manusia itu punya ciri khas masing-masing. Jadi saat ini kita belajar memahami tentang Al-Quran. Di antaranya kita memulai dari suratul Baqarah, yang ayatnya ada satu yang menyebutkan ada 287 dan ada yang menyebutkan ayatnya ada 286. Semuanya bagaimana? Benar semua. Karena yang satu tidak memakai bismillah, tidak dimasukkan di dalamnya. Jadi tidak usah hal ini dijadikan patokan dalam perselisihan. Semua yang disampaikan, yang diturunkan Allah itu semuanya ada benar. Tidak ada salahnya. Cuman manusianya aja yang menafsirkan salah-salah. Makanya kadang manusia itu tidak senang dengan manusia karena dia mungkin bukan manusia. Kalau dia mengatakan diri saya adalah manusia, pasti cinta kepada manusia dan suka dengan manusia. Kadang manusia suka mengkafir-kafirkan orang lain, padahal dirinya sendiri belum tentu kalau muslim. Apalagi saat ini adalah orang Islam, banyak yang mengkafirkan orang Islam. Apakah dia bukan makhluk? Suruh aja pergi dari permukaan bumi dan suruh mencabut dirinya dari kata makhluknya Allah. Mau jadi makhluknya siapa? Dan terkadang manusia tidak percaya dengan ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran selalu dibuat-buat dan dipakai sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Padahal dirinya tentu kadang-kadang orang yang goblok sekali. Taunya dari Mbah Google, tidak mau tafsirnya, hanya sebuah terjemah aja yang dilihat, itu padahal tidak benar. Makanya kita kalau sekolah hanya sebuah tafsir lewat terjemah aja, ini harus berhati-hati. Tidak tentu benar. Karena apa? Di dalam ayat Al-Quran itu ada naskh. Ada ayat yang sudah diganti oleh Allah. Tetapi kita sendiri tidak tahu bagaimana naskh dan mansukhnya itu di mana. Kalau hal yang seperti ini adalah pakarnya adalah Ustadz Imam Mahmud sama Pak Haji Bustami. Kalau saya bukan pakar, saya masih akar-akar serabutnya aja. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau guru saya nggak seperti ini. Kalau guru saya ngajinya pakai tartilnya Qawaras. Gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya Fatihah di pondok itu sangat goblok sekali. Saya Fatihah sudah hatam dulu. Al-Quran sewaktu saya mondok hatam 8 kali. Sudah sah kata guru saya. Tapi Fatihah dengan kiai saya 1,5 bulan baru Fatihah. Selesai. Itu pun selesaian mungkin. Kalau Pak Haji Bustami ini saya rasa ya 2 tahun ya. Baru selesai. Itu harus ngoyo bener itu. Kalau nggak ngoyo dimarah. Suaranya harus dikeluarin semua apa adanya. Kalau anak sekarang diajari seperti itu marah-marah. Makanya anak sekarang adalah pintar-pintar. Mintanya 1 tahun khatam Al-Quran. Bacanya tidak jelas, makharijul hurufnya bagaimana, dan kemudian tajwidnya itu bagaimana, idgham dan lain sebagainya itu tidak diurusin. Terkadang guru kami ada Pak Haji Bustami. Yang penting santrinya ngomong sendiri, baca sendiri, dia diam itu banyak. Akhirnya setelah ada musabaqah, guru kami mati semua. Ini. Alif Lam Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah memulai mengkaji kitab tafsir Jalalain dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha pengasih. Kenapa Bismillah? Abtadi'u Bismillah. Jadi di dalam tafsir tidak sama di dalam Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran Bismillah dengan menyebut asma Allah. Karena kita ini belajar ilmu tafsir, maka kita mengatakan maknanya tentunya beda. Sama tujuannya adalah menyebut asma Allah, tapi kita adalah memulai mengkaji kitab tafsir Jalalain dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah. Ar-Rahmani yang maha pemurah. Di dalam suratul Fatihah tafsirnya Allah Ar-Rahmani ini adalah Allah memberikan sesuatu kepada orang yang kafir dan memberikan sesuatu kepada orang yang mukmin. Ini adalah pemurah Allah. Di dunia dilayani. Kemudian apapun yang diminta kebanyakan dikasih. Tapi kadang-kadang ada seorang ustadz yang mengeluh kenapa mereka dikasih dan kita tidak. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimi. Allah mencintai, mengasihi kepada orang-orang mukmin. Kalau bahasa Jawanya marang wong mukmin bloko. Kalau bahasa Indonesianya hanya kepada orang yang mukmin. Makanya orang kafir nanti akan dimasukkan di dalam neraka, dan kalau orang mukmin akan dimasukkan ke dalam surga dalam tafsir. Tapi jangan sekarang. Sekarang kita mengkafirkan orang lain. Kalau surga ayat-ayatnya bagi kita, neraka bagi orang lain. Bagaimana itu? Ada yang mengatakan rokok haram, goblok itu. Saya tantang itu. Woi, Pak Ustadz, apa? Merokok itu hukumnya haram, goblok kamu itu. Bapak Bayhaqi tak tantang. Karena apa? Sesuatu yang makruh jangan diubah hukumnya menjadi haram. Tak boleh. Walaupun Ustadz Mahmud tidak merokok, jangan mengharamkan rokok. Malah kalau kita haram-haraman, Pak, kita ini banyak haramnya. Masjid tempat ibadah, tempat yang ngerumpi, tempatnya ngobrol. Masjid adalah tempat ibadah, tempat yang ngerumpi, membicarakan tentang usaha, membicarakan tentang dunia. Kadang-kadang nggak apa-apa sih, memang untuk kumpulnya umat, menceritakan ekonomi nggak apa-apa. Tapi kadang untuk bangga-banggaan, oh kalau saya, kesombongan itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin dirahmati oleh Allah, maka jadilah kita semua ini orang yang selalu standar, orang yang selalu rendah diri. Terkadang enggak,
Jadi guru apa dari kepala sekolah aliyah aja sudah nyeramain orang terus. Dirinya belum betul diceramain. Saya yang sering, Pak. Saya dulu di kabupaten juga gitu. Mau nemui sekda itu dibentak-bentak sama Satpol PP. Atas pangkat Satpol PP aja sombongnya, ya Allah. Itu. Sampai Pak Sekda itu WA saya, masuk. Saya tunjukkan WA-nya. Bapak harus tunggu di sini. Nunggu karena di dalam ada tamu. Memangnya Pak Sekda itu bukan manusia? Akhirnya saya masuk. Nggak boleh. Pak Sekda keluar. Ngapain Mas? Nggak masuk-masuk. Dilarang sama Satpol PP ini. Memang pangkatnya Sekda sama Satpol PP tinggi Satpol PP. Inilah kebanggaan seorang Satpol, tapi tidak semua, Pak. Mungkin pas ketemu saya aja gitu. Karena wajah miskin datang itu dibentak-bentak gitu. Ya kalau saya memang tanya Pak Bus, belum pernah Pak Bus melihat saya pakai pakaian yang bagus itu nggak pernah. Pasti bagus milik Pak Bus. Mas Darno ini kenal saya itu baru-baru saja ya. Sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Mulai saya Ruki hadir di pondok itu. Kalau enggak saya Ruki hadir ke pondok saya, mungkin Mas Darno belum kenal dengan saya. Padahal saya belanja di tempat di beliau terus. Wah, memang Mas Darno itu orang hebat, nggak kenal saya. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bil muradi. Allahu adapun Allah iku a'lamu. A'lamu adalah Maha mengetahui siapa Allah bi muradi dengan kehendaknya Allah bidzalika dengan alif lam mim. Jadi alif lam mim ini tidak ada yang tahu apa kehendaknya Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang memaknai ini kehendaknya Allah seperti ini, tidak benar. Alif itu seperti ini, lam seperti ini, mim seperti ini, nggak ada tafsirnya. Kecuali yang saya tahu adalah tafsir Yasin. Yasin ini adalah ya insanun. Saya tahu hanya itu di dalam kitabnya. Makanya terkadang orang memberi tausiah, maka saya nggak suka memberi tausiah. Sebenarnya saya menghambat agar saya itu dipecat sama Mas Darno, nggak jadi. Karena kesibukan ini tadi, seandainya saya nggak bilang insya Allah itu kemarin saya berat Pak ngaji tafsir ini karena di hadapan saya, di samping saya ini adalah orang-orang yang berkompeten dalam segala hal. Tapi apa salahnya saya mencoba untuk turut hadir bersama-sama. Kehadiran kita ini satu adalah tujuannya adalah menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita hadir di sini di dalam majelis satu yang jelas hidup. Yang jelas sehat. Jadi silaturahim ini menunjukkan kita adalah masih hidup, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Kalau sudah nggak mau silaturahim, ini ada 2 hal. Kalau nggak sakit ya tajal jala. Ya tajal jala itu layamutu wala yahya. Kecil-kecil sakaratul maut. Makanya orang yang nggak suka silaturahim Mas Herno, sampai rong silaturahim beguno. Saya itu mudah dibel aja, jangan kan dibel, ketemu di jalan aja diundang berangkat. Saya orangnya orang santai. Kata teman-teman, saya ini orang kasar. Pak Mahmud ini bilang, memang Pak Ramadan ini kasar gitu. Ini belum Pak, nanti kalau Bapak ngaji terus sama saya, kasar. Ini masih tahap eksperimen, pelan-pelan, lunak, fleksibel. Pada suatu kita hancur gitu.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika kitab, yang dimaksud dalikal kitab itu hadal kitab, bukan dalikal kitab itu kitab, enggak. Makanya kita menerjemahkan Al-Quran jangan salah-salah, jangan syukur terbuka mulut kalau belum pernah mengkaji tafsir, baik di situ tafsir Munir, tafsir Marohi, tafsir Jalalain dan lain-lainnya. Saya sebenarnya kalau dihitung-hitung silau dengan beliau, karena beliau adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo beliau itu. Dan saya Hidayatul Tulab, beliau Hidayatul Muhtadiin, tapi saya nggak segan-segan dengan pondok manapun, saya nggak segan. Yang penting kita menaruh rasa hormat. Kalau ngomong-ngomong gini ini sebenarnya intermezzo aja. Sama Pak Bay ini saya sebenarnya takut, karena beliau dulu di Surya NU, bagiannya di atas-atas, Mutasar 2005, dan saya di Surya NU pas di Akwan ya Pak Bay ya. Paling besar sendiri. Saya di 2005 sudah di Akwan dan alhamdulillah dipecat, nggak ada suratnya. Saya ini adalah pengurus NU PC Suriah yang tanpa ada kabar. Diberhentikan kapan, diangkat lagi enggak. Sampai ini pengurus NU yang sekarang yang syahadatnya kurang benar ini. Ini Pak Ramadan ini kan jadi Suriah nih. Suriah apa? SK-nya ada. Kalau ada tunjukkan, padahal nggak ada gaya-gaya Farijal itu. Maka saya bilang, kamu berhenti jadi PCNU. Nggak jelas itu, nggak pernah sarungan. Orang NU itu pakai sarung. Kalau PC itu paling minimal hafal Al-Barzanji itu 9 atiril. Itu. Makanya doain mudah-mudahan PCNU yang akan datang benar. Amin Pak Bus. Amin. Pak Bus ini nggak dukung saya. Loh, di tempat saya dapat 5 Pak. Iya. Aku bilang, Pak Alim bagaimana kok bisa kalah ini? Wah nggak bisa apa-apa katanya. Ya sudah, terima aja yang penting jadi. Zalikal kitab. Kitab Al-Quran ini alladzi adalah sebuah kitab yang qra'uhu, yang membaca pada zalikal kitab siapa? Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang baca siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kurang ajar kita. Bapak, Ibu baca suratul Yasin diletakkan di lan. Benar itu. Ngapain itu dilakukan? Itu bacaannya Nabi, ayatullah. Kadang-kadang sakit hati Pak saya kalau melihat orang Yasinan. Itu adalah ayat Al-Quran, kalamullah. Apa? Diletakkan di lantai begini dibaca Pak Hamidi. Ini apa? Dikira itu sampah. Sedangkan kalau kita pegang HP, diangkat HP dengan Al-Quran itu utama mana? Yaqra'uhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kita ngenes Pak, nengok orang Yasinan, bukan nggak berilmu, memang seakan-akan ayat-ayat Al-Quran itu dianggap tidak ada artinya sama sekali. Padahal itu adalah tugasnya qiyai. Apa? Qiyai. Jagalah, menjagalah siapa kamu. Ya, iya. Kemudian ada ya 2 itu. Yang satu adalah ya ayat. Kemudian ya-nya yang satu adalah ayati. Jadi kiai itu jangan mudah mau dipanggil kiai, suruh menjaga ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak. Makanya orang disebut kiai sekarang berlomba-lomba biar sebut kiai. Waduh Masya Allah. Jadi kiai itu abot.
berat. Kalau saya maka nggak mau disebut kiai, kiai, itu aja bahasa Jawanya, kata Pak Gus gitu. Ini saja, apalagi dipanggil Ustadz, udah nggak bisa apa-apa. Melihat apa-apa itu sudah diapa-apain sama orang. Jadi kiai melihat apa-apa sudah dimaki-maki sama orang. Saya itu orang Tegal, Kak. Dimaki-maki, dicaci maki, dihadapkan polisi sama teman-teman dan kemudian difitnah. Saya itu paling suka. Karena pasti orang kalau memfitnah seseorang, memaki-maki seseorang itu kalau selama 3 bulan pasti bibirnya kayak bannya traktor. Nggak bisa ngomong lagi. Saya suka begitu, bagus. Sama bagus coba suara berapa di sana, terus bannya kayak traktor, pasti diam. Itu. Jadi saya itu paling orang Kebal, diolok-olok santai, dipuji yang nggak suka, itu. Jadi hadal kitab Al-Quran kita hargai, Pak. Ini kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La raiba adalah tidak ada keraguan di dalam hadal kitab. Hudan adalah menjadi petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa menjadi adalah? Ada seorang ustadz memberi makna, yaitu terserah. Karena kita sudah punya rumus sendiri walaupun yaitu dan adalah, ini adalah khobar. Adalah khobar. Beritanya dari dalika. Dari dalikal kitab, adapun kitab ini ikula roiba adalah tidak ada keraguan, adalah maujud fihi di dalam kitab. Hudan, di samping itu hudan adalah menjadi petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita banyak lari dari Al-Quran, pada Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Anak kita sekarang nggak suka lagi ngaji Al-Quran karena kita juga nggak suka ngaji Al-Quran. Daripada ngaji lebih baik cari yang lain, lebih bermanfaat di dunia ini. Al-Quran tidak ada manfaatnya karena orang Wahabi. Orang Wahabi mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak begitu manfaat saat ini dibandingkan dengan benda yang lain. Dengan kunci motor ini Nabi Muhammad bisa dikatakan adalah lebih bermanfaat kunci motor ini. Karena kunci motor ini bisa mengantarkan dan membawa kita kemana-mana. Nabi Muhammad nggak bisa. Saya banyak membaca buku. Saya banyak membaca kitab yang menerangkan tentang hal-hal ini. Kenapa seperti itu? Akhirnya mengabaikan Al-Quran. Al-Quran ini, Pak, ada yang diletakkan bareng-bareng sama bawang brambang, Pak. Iya. Ada Al-Quran ini dibuat untuk menulis nota, Pak. Ada nggak? Di Bulian sudah ada. Iya kan? Karena saya alumninya. Saya ini alumni dari Ormas Darul Hadis, Pak. Terus berganti dengan Lemkari dan kemudian ganti saat ini LDI. Saya ini mantan. Lama saya di situ. Makanya saya tahu. Jadi enggak wudu, enggak apa-apa. Pegang Al-Quran, baca Al-Quran, enggak wudu, enggak apa-apa. Yang dimaksud ilal mutatahharun itu siapa? Suci hatinya. Jadi walaupun kentut, walaupun apa, di toko, di mana baca, enggak masalah. Padahal yang dimaksud di dalam apa? Penafsirannya bukan seperti itu. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini akan mengkaji seperti itu terus. Saya itu mantan Darul Hadis, Pak. Muhammadiyah. Makanya saya dengan Pak Ramlan, ngapain Muhammadiyah ikut yasinan? Apa nggak boleh? Ya memang harus. Karena teman-teman saya di sana Muhammadiyah semua ya berjanjian semua. Nggak ada salahnya.
Itu saya sama Pak Ramlan ini cuma gurau aja. Nanti ada yang menganggap, Pak Ramlan sama Ramadan musuhan sejak dulu. Karena semenjak Mbak Yai Hafid masih sugeng, yang letakkan saya di situ itu ya Pak Ramlan, Pak. Pak Ramlan sampai Yai Hafid, kemudian diletakkan di situ, dikasih serban ini aja, kamu hidup mati ya itulah. Akhirnya ditinggal. Pak Ramlan melihat saya masih hidup itu alhamdulillah. Itu sahabat lama 2005. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kita nggak boleh ragu, Pak. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu semuanya benar, nggak ada disalahkan. Nggak boleh disalahkan. Tapi ada orang-orang yang menyalahkan dengan Al-Quran, menyalahgunakan dengan Al-Quran. La raiba fihi. Kenapa? Hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Terus definisinya orang yang takwa itu bagaimana? Orang yang takwa itu tentunya adalah al-intisalu awamir wajtinabun nawahi. Mengikuti apa yang diperintah dan kemudian menjauhkan diri apa yang dilarang. Kita semua apakah sudah mendapat predikat muttaqin? Belum, Pak. Belum. Karena muttaqin itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kadangkala kita nggak mengikuti Al-Quran. Kadangkala kita berselisih paham dalam memahami Al-Quran. Terkadang kita menguraikan, menerjemahkan Al-Quran, menasyarufkan Al-Quran. Kita belum tentu benar. Yang benar itu siapa? Baca Al-Quran aja orang engkel-engkelan gitu. Woi, tajwidmu tidak benar. Kamu nggak sah mengimami di masjid karena tajwidmu nggak benar, gitu kan? Betul? Di mana itu? Nggak pernah ngaji itu. Padahal seorang imam itu siapa? Kalau ada orang yang mengimami di awal, kita datang masih sudah ada imamnya, maka imam itulah yang berhak, Pak. Gak boleh kita yang datang yang pandai ilmu tajwid, pecat aja imam itu. Wah, orang Islam kok gayanya kayak itu. Islam itu mengajarkan layyinatul qalbi. Orang menjadi fleksibel. Rasulullah kalau nggak fleksibel, nggak bisa menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia ini. Kita kasar dengan orang, hancur kita sendiri. Kapan Islam mau berkembang? Saya salut. Kalau saya ketemu dengan jamaah majelis duka pulang dari majelis, wah, orang ini memang niatnya betul-betul. Kadang-kadang saya di Rengas Condong itu, saya nongkrong, lihat orang-orang balik. Ya di hati itu ingin Pak ikut, karena kesempatan aja yang susah untuk dicari. Kita ngaji terus, Pak. Saya juga ngaji kalau lepas sholat subuh itu saya berhenti 9:30, Pak. Jagung gini ini sampai 9:30. Makanya saya jarang keluar kecuali cari makan ayam tempat Mas Harno. Jadi bagaimana? Semua sudah aturannya ada makhorijul huruf. Dan kemudian orang yang pertama yang dulu mensiarkan agama Islam walaupun tidak fasih itu berhak menjadi imam. Di dalam kitab Risalatul Jamaah diterangkan seperti itu. Walaupun bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, bagus. Karena apa? Kayak apapun dia berjasa kepada kita. Nggak boleh langsung digeser, tendang aja itu, bacaannya buruk. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Suruh fleksibel. Kalau nggak fleksibel, Rasulullah aja ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fabima rahmatin lintalahum fa idza ghalital qalbi lam fadhu min haulik, ya. Maka sebab rahmatkulah Muhammad kau menjadi orang yang baik. Seandainya kamu itu keras kepala, maka kamu akan ditinggalkan oleh umatmu. Itu Rasulullah ditegur, diajarin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran, Pak. Makanya
orang harus fleksibel. Saya itu fleksibel, Pak. Saya nggak pernah nggak kasar tuh kalau ngaji. Nanti Mas Arno nggak ngaji lagi nggak apa-apa Mas Arno. Ya, kita teruskan. Terus kemudian orang-orang yang takwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-muttaqin alladzina rupanya orang banyak. Ini adalah badal. Badal mingkul apa badul mingkul ini? Pak Mahmud. Saya agak lupa kalau ada Pak Mahmud terus ada dosen ini bingung. Alladzina rupanya orang banyak yu'minuna yang beriman. Siapa alladzina? Yusaddiquna artinya beriman itu membenarkan. Orang yang selalu membenarkan apa yang tertulis, apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran termasuk kalamullah, ini selalu percaya. Terkadang orang sekarang nggak percaya dengan ayat-ayat itu. Ya kan? Nggak percaya. Makanya orang-orang sekarang banyak yang sakit. Banyak stroke. Kenapa? Karena nggak percaya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sifaun. Al-Quran ini adalah merupakan obat. Kenapa orang tidak percaya dengan Al-Quran untuk menjadi obat? Orang pusing baca Al-Quran, insya Allah sembuh. Gak ada di Al-Quran itu kulu budrekan itu gak ada. Kulu makanan siapa basrobu itu gak ada. Budrek, panadol, gak ada. Baca Al-Quran, ini insya Allah bisa sembuh. Terutama adalah suratul kahfi. Jadi saya seperti ini nggak percaya bil ghaibi dengan perkara yang gaib. Allah mati itu besok. Saya pernah ada orang yang memiliki aliran Sabto Dharma, ada di sini. Sabto Dharma itu yang penting ingat kepada Allah sudah. Ini. Berarti kamu kalau belum makan sudah makan. Saya bilang kamu memang goblok. Saya pernah itu mau cari orangnya, memang saya cari orang itu biasanya saya ajak duel, Pak. Saya itu suka dengan orang yang punya aliran katanya sakti, itu kalau dulu pasti aku datangi. Dulu saya pernah mendatangi Kiai Bajuri, Kiai Sakti, Kiai Alim, nggak pernah sholat. Terus saya ketemu dengan almarhum Kiai Ali Maksum, yang putra-putranya mempunyai pondok pesantren di Tanjung Jabung Timur, termasuk Gus Sukron, ya Sukron, terus kemudian Hizbullah, kemudian Muzani. Saya sudah ke situ, Sukron itu baru kelas 2 SD. Sekarang jadi kiai, kalah kita. Itu saya nyari namanya Kiai Bajuri, katanya Kiai Sakti tidak pernah sholat. Saya cari, dihadang oleh Ustadz Ar-Rosid, Kepala KUA Tanjung Jabung Sabak, Tanjung Jabung Timur dulu. Saya dilarang. Sama Kiai Ali Maksum. Saya juga nggak tahu Kiai Ali Maksum itu siapa waktu itu. Saya dihentikan di tengah-tengah laut. Speedboat yang saya naik dihentikan. Saya juga kaget. Dihentikan kemudian, Gus, mau kemana? Oh saya sendiri bukan Gus. Bingung ya. Muhammad Pak Mahmud. Mau Gus, Gus. Itu. Waktu itu memang saya lagi sadis-sadisnya, kalau ada orang seperti itu pasti aku datangi. Aku ajak debat, kalau perlu duel. Iya, kalau sekarang enggak lagi. Dulu waktu itu masih muda-muda, Pak. Jadi kalau ada aliran yang kurang benar, datangi debat. Kalau kalah, kalau menang. Itu. Urusan kalah menang belakangan, yang penting debat dulu. Itu. Jadi akhirnya apa? Kita semua kadang nggak percaya dengan Al-Quran. Bil ghaibi, dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu gimana? Bima ghaba anhu,
dengan sesuatu ghaba yang belum nyata anhum dari mereka, yang nggak bisa dilihat, lahum anhum dari mereka, anil ba'si dari bangkitnya kubur, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka. Kadang-kadang orang enggak gitu. Ada orang rokok kayak gitu, doa wakina ada benar, padahal dekat terus gitu. Jadi dijadikan ayat untuk menangkis orang-orang yang merokok. Jadi hal seperti ini nggak percaya Pak orang Sabto Darmo itu. Dengan apa? Dengan perkara yang gaib, surga dan neraka. Karena apa? Dia kalau disiksa itu katanya disuruh tidur sepanjang masa, goblok. Kalau disiksa kok suruh tidur, gimana ini? Ini, ingat Allah sudah sholat. Memang Pak, sholat itu dalam istilah ad-du'a. Wa istilahan kullu fi'lin yubtadi'u bi takbiratul ikhrami wa yu'akhiru bi salami bi ruknin wa syurutin makhsusatin. Jadi kalau kita mengingat bahwa sholat itu doa, memang semuanya itu doa Pak. Makanya saya kalau baca Fatihah saya angkat tangan. Kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ngapain kita nggak minta sama Allah? Mengangkat tangan itu gimana? Apa hukumnya? Sunnah Pak. Sunnah. Jadi yang sunnah sekarang itu dihilangkan, yang tidak sunnah katanya sunnah. Itu. Ada dengar baca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma itu doa apa bukan? Doa. Baca berjanji. Ampirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadim min salatin wa taslim. Doa itu Pak. Atir, semoga mengharumkan engkau ya Allah. Ya tak? Abdirillahumma qabrul karim lahu, kepada Rasulullah. Qabrul rupanya adalah makam karimun yang mulia. Kita mendoakan mudah-mudahan makam Rasulullah diharumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nengok kalau orang baca berjanji ngobrol terus. Bapak-bapak juga gitu ya? Hampir sama. Dinikmati Pak. Kalau kita tahu insya Allah nikmat. Islam itu indah. Islam itu nikmat Pak. Islam itu tidak ada di situ harus adu domba. Islam itu adalah berkah. Karena apa? Yusaddiquna, percaya dengan Al-Quran. Bil ghaibi. Jadi percaya adanya perkara yang gaib. Dan kemudian wa yuqimus shalah wa yuqimunas shalah wa yuqimuna, dan mendirikan mereka semua siapa alladzina as-sholata, pada sholat. Sholat bagaimana? Ayyatuna biha bihuquqiha. Jadi mendatangi sholat dengan hak-haknya sholat, dengan rukun serta syaratnya sholat. Syarat sholat ada yang mengatakan ada rukun sholat, ada yang 14, ada yang 13, ada yang 19. Gimana? Karena tumakninah selalu disebut satu rukun. Jadi tidak usah bingung. Islam itu bagaimana? Ada yang 14, ada yang 17, ada 19 rukunnya sholat. Biarin aja, nggak masalah. Mabadil fikih, fikih itu banyak hal tentang masalah fikih. Kita ngikutin aja, tinggal ngikutin aja kok cerewet. Apalagi menyusun, nggak mungkin. Ya model-model kita ini mau menyusun di mana Pak? Mengatur hukum itu di mana? Nggak ada hak bagi kita mengatur hukum. Karena sudah ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali, Maliki, ada Imam Syafi'i. Ngapain pula kita mengatur hukum? Karena sudah ada yang ijtihad, ada mujtahidinnya, yang istimbat dan lain sebagainya. Kita mau istimbat nggak sah Pak. Nggak sah kita istimbat itu. Kita menjadi mujtahidin. Alah,
Kelas apa kita ini? Sudah ada mujtahidinnya buat-buat acara lagi, biar viral, biar terkenal. Malah disebut orang kampret kalau itu. Buat acara baru. Mohon maaf Pak, ngaji saya nggak bisa sama dengan Gus Majid. Kalau Gus Majid itu orangnya kalem, tapi orang kalem biasanya cepat mati. Ya. Nyawanya semakin hilang. Orang kasar-kasar kayak saya cepat mati juga. Karena nyawanya banyak yang hilang. Seperti itu. Sudah lewat Pak? Sudah jam 7. Tadi katanya cuma 1 jam. Ya, ini baru 1 ayat Pak. Baru 2 ayat ya. Jadi lepas itu gimana? Kita datangi haknya sholat wudhu pertama. Isbaghul wudhu ini mengantar sholat yang sempurna. Kadang-kadang ibu-ibu yang saya tonton itu kalau membasuh, mengusap kepala itu Pak Bay, ini cukup kayak main tam-tam. Nah itu. Iya Bu. Ya, main tam-tam. Ini apa? Mungkin dia bilang keplek gitu. Itu maskul ba'di roksi itu Bu. Itu ya diusap begini. Orang laki-laki juga seperti itu, banyak yang apalagi menghirup air ke dalam hidung. Cuman begini, nil, apa perjalanan apa itu saya bilang. Saya sering nongkrong di masjid Fastabiqul Khairat itu. Nengok orang laki-laki wudhu kayak itu gimana? Ini. Kadang-kadang sedih Pak kita mengajarkan kepada anak-anak itu sedih. Masa harus begitu Pak? Ya tidak harus, tapi harus begini. Makanya kita itu harus fleksibel Pak. Di mana saja mengajarkan anak-anak. Kita nggak boleh dengan cara kasar. Cara yang bagaimana anak-anak itu senang. Makanya saya kalau di masjid itu sering saya belikan jajan. Ini uang 100.000 untuk beli jajan. Jangan ramai ya, belajar sungguh-sungguh. Ya Pak. Jadi kalau kita bapak-bapak seperti saya terus, anak-anak tenang di masjid Pak. Iya, 100.000, 60.000 saya kasih. Jangan ramai ya. Iya Pak. Jadi belajarnya sungguh-sungguh. Ini datang-datang cuma marah. Woi jangan ramai begini. Bawa duit aja ngasih jajan enggak, marah terus. Yang marah cepet mati itu. Makanya datang dengan memberikan kepada anak-anak sudah alhamdulillah terima kasih jadi sedekah Pak. Ini datang takmir masjid ramai-ramai marah-marah tok. Takmirnya cepet stroke itu. Jangan marah-marah. Harus yang santai Pak. Anak-anak itu enggak zaman anak-anak kita. Dulu saya di SMP Bu, kelas 2, kelas 3 tidur sama cewek-cewek biasa. Iya. Kadang pahanya itu di dada saya nggak ada di sini. Ada gimana itu enggak. Kalau lari-lari hujan-hujan itu pakai sempak aja. Laki-laki perempuan lari-lari nggak ada nengok-nengok. Kalau sekarang jeleput. Itu. Bedanya ala 79 78, 79, 80 itu. Saya sekolah SD itu nggak pernah pakai sepatu Pak. Saya pakai sepatu di kelas 6 mau ujian terakhir aja. Karena saya adalah anak orang yang terkaya di dunia. Sampai beli sepatu tidak telat. Ini. Jadi seperti itu. Salat harus menghaki apa hak-haknya sholat, syarat dan rukunnya. Ini urusannya bagian fikih, bagiannya Pak Imam Mahmud. Saya khusus tafsir, tidak boleh tanya-tanya nanti. Ya Pak, nggak boleh tanya jawab. Pokoknya tanya jawab pada beliau-beliau nanti. Ya, kalau mau tanya jawab, biar komplit ya ke rumah. Iya. Saya kalau ada orang tanya. Nggak usah di sini, malu-maluin orang. Kalau kamu nanti nggak bisa, kamu malu. Kalau saya nggak bisa, lebih malu lagi. Jadi saya suruh ke rumah.
Saya pernah dulu buka jamaah Jumat itu perempuan. Kemudian didebat di masjid. Karena saya nggak ingin mempermalukan orang lain. Sudah tidak saya debat di sini. Nanti kalau kita debat di sini, kacau. Katanya waktu itu alumni Lirboyo. Katanya ternyata saya telusuri bukan. Memang pakai topeng alumni Lirboyo. Saya bukakan kitab Ihya Ulumuddin juz awal halaman berapa itu? 200 berapa? 110 apa 111. Saya bukakan ini baca. Kamu adalah alumni Lirboyo. Dia bilang, aku nggak bisa baca Pak Guru ini. Lah bagaimana alumni Lirboyo nggak bisa baca? Saya dulu belum pernah ngaji ya. Goblok kamu itu. Kok berani debat? Kan boleh Sohibul Adari itu Jumatan boleh. Dan tidak perlu kodok lagi. Di dalam kitab Ihya seperti itu. Ya Pak Muhammad. Iya ini apa tuh? Wah betul. Jadi kalau pembahasan nggak mau saya di masjid, di rumah. Kita buka kitab sampai Fathul Wahab sampai segala-galanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sholat seperti itu. Wa mimma dan dari sesuatu razaqnahum yang telah memberi rizki siapa aku Allah pada alladzina atoinahum artinya yang telah memberi siapa kami pada alladzina itu yunfikuna menginfakkan siapa alladzina fi taatillahi di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Ada infak apa? Rizki yang diberikan oleh Allah. Ada kalanya rizki itu berupa uang, ada kalanya rizki adalah sebuah pemikiran, ada kalanya rizki adalah merupakan ujian. Kalau kita diuji oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, ini adalah rizki, Pak. Seperti saya dulu mengelilingi Jambi ini. Saya 2 tahun nggak punya rumah, Pak. Juga nggak punya duit. Ini ada rezeki Allah. Akhirnya 2 tahun saya itu minum air hujan. Karena saya tinggal di daerah Pasang Surut. Alhamdulillah hidup sampai saat ini. Kalau makan itu Pak, kalau nggak diajak teman ke rumahnya nggak makan. Rumah kosong yang saya tempati. Dimarah rezeki, Pak. Dimarah rezeki. Saya itu kemarin dimarah-marah teman tetangga itu, saya anggap rezeki. Kemudian disidang sama Pak Kapolsek itu, saya sudah berapa kali disidang. Karena itu rezeki juga. Saya bilang apa maunya dia lah Pak. Nggak usah mau kita. Akhirnya maunya dia saya ikuti terus. Akhirnya ya sudah kalau gitu nggak jadi. Kalau kita ngengkel ya susah gitu. Jadi benar dan salah. Yang enak itu kalau lawan dengan tetangga kita sadar. Karena kita tujuannya ibadah. Hati kita harus kita putihkan. Dan hati kita jangan ada kedengkian. Hati kita jangan sampai ada kesombongan. Ini adalah ikut Al-Quran. Kalau kita memang mutakin, maka kita harus lakukan yang seperti itu. Ini termasuk infak. Kita sabar. Pikiran kita gunakan, kita belanjakan untuk apa kesabaran. Ini juga infak. Kita dikenai musibah oleh Allah. Jangan dianggap Allah marah sama kita. Allah itu sayang sama kita, berarti kita ditegur oleh Allah. Cuman kalau kita dikasih duit yang banyak, pikir-pikir dulu Pak, ini istidrat apa nikmat? Kalau istidrat kasihkan Ustadz Mahmud. Ini, tidak usah dibawa ke Hidayatul Tulab. Nanti biar Pak Mahmud yang bawa ke sana. Jadi hal yang seperti itu, kita belajar Al-Quran itu nggak perlu banyak-banyak. Saya pun baca tafsir ini sudah sampai Suratun Nisa. Untuk jamaah selapanan di malam minggu Kliwon di pondok. Gitu. Mungkin mudah-mudahan ini yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama baca istighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahan. Astagfirullahaladzim. 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 Rabbi firli wa liwalidayya. 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 Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa as'alu taubata wal maghfirata li wa liwalidayya wa li ashabi huquqil wajibati alayya.
wali jami'il mu'minina mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, 2 ayat aja sudah cukup. Besok enggak lagi ya Pak? Mudah-mudahan enggak. Jadi saya ngaji itu seperti itu Pak. Karena saya itu lahir dari kalangan orang-orang yang kasar Pak. Makanya hidup saya selalu kasar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya sendiri. Saya tidak mengkuliahi bapak-bapak, tidak memberikan nasihat kepada bapak-bapak, tapi saya hanya membaca dan menyampaikan ayat dibalighu anni walau ayah. Itu aja. Kalau ada kekeliruan itu adalah saya sebagai manusia, kalau ada kebenaran ini adalah semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Arju minkum afan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.